Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Mia. Kali ini akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Peserta didik yang hebat, melalui kegiatan pembelajaran kedua ini, diharapkan kalian mampu menjabarkan struktur fungsi jaringan, mengidentifikasi dan juga menganalisis hubungan struktur jaringan dengan fungsinya dalam proses reproduksi pada wanita, mendeskripsikan proses oogenesis, fertilisasi, dan proses kelahiran. Alat-alat reproduksi pada wanita. Pada sistem reproduksi wanita terdiri dari organ yang terdapat di bagian dalam, yaitu ovarium, tuba fallopi atau opiduk, uterus, dan vagina. Organ yang terletak di bagian luar tubuh terdiri dari vulva dan klitoris. Alat reproduksi bagian dalam wanita. Yang pertama, ovarium. Ovarium atau indung telur berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Ovarium terlindungi kapsul keras dan terdapat folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur, berfungsi memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang hingga matang. Setelah sel telur matang, folikel akan mengeluarkannya dari ovarium atau ovulasi. Uterus atau rahim. Uterus adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Bentuknya seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada bagian bawah uterus terdapat struktur yang mengecil. Bagian ini disebut serviks atau leher rahim. Lapisan penyusun uterus terdiri atas lapisan terluar atau perimetrium, lapisan tengah yang berotot atau myometrium, dan selaput rahim atau lapisan terdalam atau endometrium. Lapisan endometrium ini mengandung banyak pembuluh darah dan lendir. Vagina. Vagina merupakan saluran dengan dinding dalam berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva sekitar 7-10 cm. Bagian luar vagina berupa selaput yang menghasilkan lendir dari kelenjar Bartholin. Vagina berfungsi sebagai saluran kelahiran yang dilalui bayi saat lahir dan juga berfungsi sebagai tempat kopulasi. Saluran reproduksi. Saluran reproduksi wanita berfungsi sebagai jalur sel telur menuju uterus atau rahim. Dinamakan saluran telur atau opiduk atau tuba fallopi. Pada bagian pangkalnya terdapat bagian mirip corong yang dinamakan infundibulum yang berjumbai-jumbai atau istilahnya fibrae. Fungsinya menangkap sel telur atau ovum yang lepas dari ovarium melalui gerakan peristaltik, lalu disalurkan melalui opiduk menuju uterus. Perhatikan gambar alat reproduksi wanita. Ini adalah bagian dari vagina, kemudian ini ada leher rahim atau serviks, kemudian ini adalah uterus atau rahim, dan ini adalah saluran telur atau tuba fallopi, dan di bagian ini ada ovarium. Di dalam ovarium inilah dibentuk sel telur atau ovum. Alat reproduksi luar pada wanita. 1. Vulva.
bagian-bagian luar organ kelamin wanita yang bentuknya berupa celah. Yang kedua, pubic bone atau mons pubis, bagian atas dan terluar dari vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Saat masa puberitas, bagian ini banyak ditumbuhi oleh rambut. Yang ketiga, bibir besar atau labia mayora, lipatan yang jumlahnya sepasang di bawah mons pubis. Yang keempat, bibir kecil atau labia minora. Bagian dalam labia mayora terdapat lipatan berkelenjar, tipis, tidak berlemak, dan berjumlah sepasang. Fungsi kedua bagian ini adalah sebagai pelindung vagina. Yang kelima, klitoris. Tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung-ujung saraf perasa sehingga sangat sensitif. Seperti halnya penis pada laki-laki, klitoris akan bereaksi bila ada rangsangan. Mengandung banyak jaringan erektil. Yang keenam, orificium uretra, muara saluran kencing. Yang ketujuh, selaput darah atau himen, bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Hormon pada sistem reproduksi wanita. Pada bagian hipotalamus akan mensekresikan hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ini merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulation hormone. Hormon FSH merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium. Pematangan folikel ini merangsang kelenjar ovarium mensekresikan hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi membantu pembentukan kelamin sekunder seperti tumbuhnya payudara, panggul membesar, dan ciri-ciri lainnya. Selain itu, estrogen juga membantu pertumbuhan lapisan endometrium pada dinding rahim. Pertumbuhan endometrium memberikan tanda pada kelenjar pituitari agar menghentikan sekresi hormon FSH dan berganti dengan sekresi hormon LH. Stimulasi hormon LH. Folikel yang sudah matang pecah menjadi korpus luteum. Saat seperti ini, ovum akan keluar dari folikel dan ovarium menuju uterus. Proses ini disebut ovulasi. Korpus luteum yang terbentuk segera mensekresikan hormon progesteron. Progesteron berfungsi menjaga pertumbuhan endometrium seperti pembesaran pembuluh darah dan pertumbuhan kelenjar endometrium yang mensekresikan cairan yang bernutrisi. Apabila ovum pada uterus tidak dibuahi, maka hormon estrogen akan berhenti. Sekresi hormon LH oleh kelenjar pituitari juga berhenti. Akibatnya, korpus luteum tidak bisa melangsungkan sekresi hormon progesteron. Oleh karena hormon progesteron tidak ada, maka dinding rahim sedikit demi sedikit meluruh bersama darah. Darah ini akan keluar dari tubuh dan kita biasa menamakannya dengan siklus menstruasi. Sekarang proses pembentukan sel telur atau istilahnya oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Sebelum sel telur atau ovum terbentuk di dalam ovarium, terlebih dahulu terdapat sel indung telur atau oogonium.
yang bersifat diploid, sama dengan 2N atau 23 pasang kromosom. Melalui pembelahan mitosis, oogonium menggandakan diri membentuk oosit primer. Menginjak masa puberitas, oosit primer melanjutkan fase pembelahan meiosis 1. Pada fase ini, oosit primer membelah menjadi dua sel yang berbeda ukuran dan masing-masing bersifat haploid. Satu sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder, sedangkan sel yang lain dengan ukuran lebih kecil dinamakan badan kutub primer. Pada fase berikutnya, oosit sekunder akan melanjutkan pada fase meiosis 2. Fase ini dilakukan apabila ada fertilisasi. Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka oosit sekunder akan mengalami degenerasi. Namun, apabila ada fertilisasi, fase meiosis 2 dilanjutkan. Indikasinya, oosit sekunder membelah menjadi dua sel, yakni satu berukuran besar dan satu berukuran lebih kecil. Sel yang berukuran besar dinamakan ootit, sementara sel berukuran kecil dinamakan badan kutub sekunder. Secara bersamaan, badan kutub primer juga membelah menjadi dua. Oleh karenanya, fase meiosis 2 menghasilkan satu ootit dan 3 badan kutub sekunder. Kemudian, satu ootit inilah yang dihasilkan akan berkembang menjadi sel telur atau ovum yang matang. Sementara itu badan kutub hancur atau polosit atau mengalami kematian. Oke, perhatikan skema dari proses pembentukan sel telur atau ovum melalui oogenesis. Diawali dari indung telur atau namanya oogonium. Ini bersifat diploid atau 2N dan mengandung 23 pasang kromosom. Melalui pembelahan mitosis akan membentuk oosit primer. Dari oosit primer ini akan membelah melalui meiosis 1 membentuk oosit sekunder dan satu yang kecil membentuk badan polar. Setelah terbentuk oosit sekunder, itu akan mengalami lagi meiosis kedua. Pada meiosis 2 ini akan terbentuk ootit dan akan membelah lagi menjadi satu badan polar. Sehingga pada hasil akhir dari pembelahan oogenesis itu akan menghasilkan satu ovum yang fungsional. Yang 3 ini terjadi polosit atau mengalami kematian. Sekian dan terima kasih.